nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain aja. Ya karena kita biasa keluarga kecil ya, ada padel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya kita ikhlasin aja, kita nikmatin, pokoknya dijalanin aja semuanya. Doain aja yang terbaik buat saya, Kiano, Kenzo, dan juga doain aja ya. Kakak sebenarnya kalau Doain aja, insya Allah ya. Semarak Hari Raya Idul Fitri tahun ini memang terasa begitu berbeda bagi keluarga besar Nikita Mirzani. Alih-alih menghabiskannya dengan gelak tawa serta senyuman lebar yang terlukis indah di raut wajah mereka, keluarga Nikita harus melewatinya dengan perasaan penuh nelangsa. Bagaimana tidak, di momen spesial yang lekat dengan kehangatan, keluarga Nikita justru harus menghabiskannya sembari menyaksikan orang yang mereka sayangi meringkuk seorang diri di balik jeruji besi. Tapi apa mau dikata, hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Lantas, seperti apakah suasana batin keluarga dan orang-orang terdekat Nikita merayakan hari kemenangan di tengah derasnya badai ujian yang datang melanda? Kita tetap support aja, mau lebaran nggak lebaran juga ya. Nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain aja. Puasa Kak Niki sama Bang Mail. Kita temennya pas sampai sekarang ya kita pura-pura kuat lah kalau depan dia kan. Namanya kita ada teman berduka tiap hari kita harus kesini, sedih pasti, itu udah pasti sedih. Ya tapi kan kalau udah depannya dia, apalagi ributin walaupun kita di luarnya kayak capek juga, kapan ya beresnya, capek ya. Sedih lah, makanya kita juga bulan puasa cuma hari pertama, 2 hari ya, cuma 2 hari. 2 hari bareng sama dia. Beliau langsung udah hari ketiganya dipanggil, kayak baru banget gitu puasa bareng. Jadi kayak aduh kita nggak bisa buka bareng sama bareng kan susah juga, akses nggak bisa apalagi di sini kan. Itu aja sih kesedihan. Pasti kalau doa banyak sekali doa. Dari kemarin banyak yang mendoakan yang terbaik, yang jelas bahwa kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Supaya masalah ini cepat selesai, orang tuanya cepat keluar dari persoalan dan juga mungkin cepat pulang. Itu adalah doa seorang anak kepada ibunya. Saya pikir itulah yang terjadi. Dia dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Miris betul jika menyaksikan apa yang menimpa Nikita Mirzani saat ini. Apalagi, luka ini nampak semakin perih terasa usai pihak penyidik Polda Metro Jaya menetapkan keputusan pahit terkait penambahan 40 hari masa tahanan Nikita. Yang artinya, masa tahanan Nikita bukan hanya dipaksa menghabiskan Idul Fitri di penjara, tetapi juga terancam ditahan selama hampir 2 bulan lamanya. Berdasarkan penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, keputusan itu diambil pihak penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 22 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Kalau soal perpanjangan itu adalah ya
selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik ya, dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan, atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, itu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Halo, cumi-cumi lover. Saya Ola Rahman. Saya Tri Firdaus Akbarsah. Saya Dr. Richard. Kami panitia PPINI mengucapkan dan Bang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga terlahir kembali. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebih hal yang serupa juga harus dialami oleh seteru panas Nikita, yaitu Fadel Bajide. Ia seperti diketahui, akibat konflik berkepanjangan dengan Nikita terkait polemik Loli, Fadel harus mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Selatan sejak pertengahan bulan Februari 2025 silam. Tidak mudah pastinya untuk Fadel Bajide maupun keluarga menjalani hari Lebaran dengan kondisi seperti ini. Mirisnya lagi, beratnya tekanan sempat membuat Fadel drop dan jatuh sakit di dalam penjara pada bulan suci Ramadan yang lewat. Belum lagi jika membahas masa tahanan Fadel yang juga ikut diperpanjang. Sontak saja, air mata kesedihan pun tak mampu lagi dibendung keluarga. Lantas, seperti apakah luapan kesedihan keluarga Fadel? Karena kita biasa keluarga kecil ya, ada Fadel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya kita ikhlasin aja, kita nikmatin, pokoknya dijalanin aja semua. Deket ya. Sampai tidur pun kadang-kadang bertiga dengan keponakan yang 2. Oh iya, saya juga mau berterima kasih kemarin Bapak Ustadz Dasat hadir sampai ada waktu untuk nengokin Fadel. Terima kasih banyak. Saya mohon doanya aja biar Fadel cepet bisa kembali kumpul dengan saya, keluarga kecil, gitu aja sih. Yang dirindukan ya itulah manjanya ya, karena dia sering minta request makanan, minta dibuatin makanan apa gitu, request apa gitu. Pokoknya itu aja sih yang dirinduin. Minta diambilin ya kalau di rumah. Makan juga selalu minta diambilin, dilayanin, gitu aja sih. Kita keluarga kecil ya kan, jadi salah satu diambil tuh berasa banget buat kita gitu. Jadi ya paling mama yang selalu nenangin sih. Sama sempat juga nih ngirim surat buat ponakan. Apa itu boleh dilihat? Iya. Dibacain Bang. Karena keponakannya nanyain terus ya. Sakwina Nazinin Bajide, Queen. Ini Om Fadel. Oh, ini Om Fadel dikit lagi Om Fadel pulang nanti kita beli kucing ya. Oh iya, latihan dance ya sama Aimar, jangan lupa. Kan sering aku takutin Queen kan, jadi ada. Di gambar. Iya, gambar yang kita sering takut-takutin. Ya. Namun yang mencolok perhatian, perihnya luka menjalani hari-hari kemenangan dalam keadaan nestapa sempat mendorong keluarga Fadel untuk berupaya mengakhiri perseteruan dengan Nikita. Dengan cara mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani yang sempat dilayangkan ayah Fadel. Akan tetapi niat itu tampaknya telah sirna dari hati keluarga Fadel.
Berdasarkan penjelasan Rasman selaku kuasa hukum, keputusan itu diambil lantaran Nikita diduga tidak menunjukkan niat baik untuk memahami kondisi keluarga Fadel. Ya kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya, mau fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kita saling lapor nggak bakal ada habisnya, sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Pertama, untuk Pak Umar Bajideh, ayah Fadel. Kalau ada informasi di luaran yang sempat disampaikan kemarin oleh Bintang bahwa akan dicabut laporan terhadap Nikita Mirzani, itu pada waktu yang bersamaan mungkin begitu lihat Fadel kurang sehat demam, muncullah suara itu. Tapi sesungguhnya setelah didiskusikan panjang, maka akhirnya Pak Umar, Bintang, Martin, dan Bu Titin, kami sudah komunikasi, bertelepon, bahwa tidak ada pencabutan laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Saya bukan benci pada Nikita Mirzani, tapi saya tidak suka dengan perbuatan dia. Benci membuat kita tidak adil itu tidak baik menurut agama. Tapi benci dengan tindakan dia itu wajar. Agar apa? Dia berubah. Untuk membuat efek jera itu harus saya lakukan. Jadi inilah tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Berbeda rupa tapi tak sama, pahitnya lebaran di tengah konflik panjang juga dirasakan oleh pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven. Seperti diketahui, hari besar Idul Fitri tahun 1446 Hijriah harus datang ketika Baim dan Paula tengah berada dalam prahara proses perceraian. Sejatinya, kisah pilu yang terjadi di pernikahan mereka berdua sudah bermula sejak hampir 2 tahun yang lalu. Namun di tahun inilah lembaran akhir berupa perceraian akhirnya tiba juga. Terbaru, isu yang hangat dibicarakan adalah terkait hak asuh anak-anak. Namun sepertinya kondisi yang sempat panas mulai mereda. Bahkan setelah ini, Baim diharapkan membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Paula untuk bertemu dengan anak-anak. Dan tak berselang lama, setelah hari lebaran ini, keduanya akan kembali dipertemukan di hadapan meja persidangan dengan agenda kesimpulan. Kesimpulan mungkin dalam bulan setelah lebaran baru putusan. Perceraian atau putusan? Jadi satu putusannya, perceraian dan sekaligus hak asuh anak. Karena gugatannya hanya itu saja, jadi gugatannya itu hak asuh anak dan perceraian. Jadi mohon maaf, perceraian dan hak asuh anak jadi satu. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, nanti diputuskan kedua-duanya. Doain aja yang terbaik buat saya, Yano, Kenzo, dan juga pun ini bukan masalah hak asuh sebenarnya. Ini masalah yang terbaik buat anak-anak saja. Ini bukan masalah hak asuh. Saya itu laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak. Tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus di orang tua yang sehat. Beneran, apa ada yang saya bilang. Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula secara damai. Yuk, daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin. Dan bukan berarti saya memisahkan. Beda juga. Ini beda-beda semua, kan persepsinya puter-puterin terus. Nah ini saya apa adanya bilang. Tak dapat dipungkiri memang, kisruh keduanya telah dinodai dengan beragam bentuk isu dan spekulasi. Mana yang fakta, mana yang sebatas dugaan belaka, masih belebur satu menjadi misteri.
Lantas, seperti apakah Baim dan Paula menyikapi banyaknya isu miring terkait pernikahan mereka di tengah Hari Raya Idul Fitri? Doain aja ya. Kakak sebenarnya kalau Doain aja, insya Allah ya. Yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa. Ada saksi hidup yang akan terus berkembang. Dua anak ini dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ini apa KDRT? Nih, saya akan memperlihatkan secara besar sama anak saya. Pasti itu abadi dan dia akan melihat satu yang tidak mungkin dilakukan sama semua kejadian ini. Kemarin saya dibilang saya mengajarkan yang tidak baik sama anak. Anak nanti sudah gede itu baca. Dan setelah itu dia akan menanyakan sama saya, Pak, kok mama ngomong kayak begini? Papa kan nggak kayak begini. Dia lihat komen semuanya. Kok satu yang saya takut yaitu membenci ibunya. Dan semua ini asli akan dibaca sama anak saya. Saya berbulan-bulan sampai setahun, saya benar-benar dihajar sama semuanya, tapi berusaha saya diam, cuman karena anaknya. Saya takut anak saya baca apa yang saya lontarkan mengenai ibunya. Makanya saya cuma ada di pengadilan aja. Cuman saya bingungnya, semua apa yang dilakukan sama Paula itu yang bisa dibaca sama anak-anak saya semuanya. Dan alhamdulillah saya bukan orang seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.